Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Aditya dan saudara Ihsan Firmansyah akan mempresentasikan Hukum Bisnis dalam Pasar Modal, mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SE MSI. Pembahasan pada pertemuan ke-15 ini yaitu yang A. Sekilas pasar modal di Indonesia, B. Proses go publik, C. Persoalan hukum dalam perdagangan dan di pasar modal, dan D. Contoh kasus-kasusnya. Baiklah, saya akan membahas poin A dan poin B terlebih dahulu. Yang A. Sekilas pasar modal di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sekilas pasar modal ini, kita harus mengetahui apa itu pengertiannya. Pasar modal itu yaitu pasar dengan instrumen jangka panjang yang lebih dari 1 tahun yang berkegiatan berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun pengertiannya yang menurut undang-undang yaitu Undang-Undang Pasar Modal RI nomor 8 tahun 1955. Pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Bentuk dari pasar modal ini bisa berupa saham, surat utang, atau nama lainnya obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Dengan begitu, ekonomi dapat mengalami pertumbuhan dan bisnis dapat berkembang. Adapun manfaatnya pasar modal ini bagi investor yaitu memberi opsi investasi tambahan seperti menabung di bank atau investasi emas atau properti, dan masih banyak yang lainnya. Adapun pembagian dari fungsi pasar modal ini yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Kalau fungsi ekonomi yaitu pasar modal bertindak sebagai sarana yang menghubungkan dua kelompok utama seperti investor yang mempunyai banyak dana dan pihak yang membutuhkan modal dari investor tadi. Yang kedua, fungsi keuangan, memberikan sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah melalui penawaran saham dan obligasi. Contoh dari pasar modal ini yaitu Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI. Di dalamnya terdapat berbagai macam indeks saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lokal dan bisa digunakan untuk acuan analisis oleh investor. Pasar modal untuk menjalankannya tentu saja ada pihak-pihak yang berkaitan. Siapa saja pihak-pihaknya tersebut? Yaitu pihak-pihaknya ada seperti emiten atau yang pengertiannya adalah badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. Yang kedua, perantara emisi. Perantara emisi ini terdiri dari penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai. Yang ketiga, badan pelaksana dari pasar modal. Badan pelaksana dari pasar modal ini mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk pengeluaran emiten yang dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam pasar modal, yaitu bursa efek, perantara perdagangan efek, dan investor. Baiklah, poin B yaitu proses go publik. Apa itu go publik? Go publik itu adalah proses transformasi dari perusahaan tertutup menjadi terbuka. Adapun proses-prosesnya yang untuk dilalui sebuah perusahaan untuk menjadi go publik yaitu yang pertama harus mempersiapkan dokumen. Perusahaan harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada BEI dan otoritas jasa keuangan. Yang kedua, penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke BEI. Perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, mulai dari profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan masih ada yang lainnya. Kemudian perusahaan perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif ke
Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lalu, BEI akan menelaah permohonan tersebut, mengundang perusahaan beserta underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis, rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik. Jika OJK sudah memberikan izin, perusahaan dapat mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar. Yang terakhir, ada penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham di BEI. BEI menerapkan aturan masa penawaran umum saham kepada publik selama 1-5 hari kerja. Jika permintaan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka akan perlu dilakukan penjatahan. Baiklah, sekian dari saya, poin A dan B. Selanjutnya untuk poin C dan D saya lanjutkan kepada Saudara Ihsan Firmansyah. Untuk Saudara Ihsan Firmansyah, saya persilahkan. Untuk yang C, yaitu terkait persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal, yaitu ada yang namanya BAPEPAM ya, itu lembaga regulator dan pengawas pasar modal, dipimpin oleh seorang ketua, kemudian dibantu sekretaris dan 7 kepala biro, yaitu ada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, ada Pemeriksaan dan Penyidikan, kemudian ada Biro Pengelolaan dan Riset, ada Transaksi dan Lembaga Efek, kemudian ada Biro Penilaian Keuangan dan Perusahaan Sektor Jasa, ada juga yang Penilaian Keuangan dan Perusahaan Sektor Real, dan ada Biro Standar dan Keterbukaan. Jadi, apabila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal, maka BAPEPAM ini sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran itu. Hingga jika memang terbukti dan menetapkan saksi kepada pelaku, penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh Ketua BAPEPAM setelah mendapatkan masukan dari berbagai pemeriksaan dan penyidikan BAPEPAM. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya salah satunya yaitu mengenai tindak pidana cornering the market ya, yaitu kasus transaksi saham PT Bank Piko Tbk tahun 97. Jadi pada Maret 1997, Beni Cokro Saputro itu melalui PT Multi Prakarsa Investama Securities melakukan transaksi saham sehingga jumlah pemilikan saham Beni itu mencapai 4.500.000 saham. Kemudian dilakukan dengan menggunakan 13 nama pihak lain. Dan pada bulan April 1997, perdagangan saham PT Bank Piko menjadi sangat aktif dan harga sahamnya meningkat 20%. Pendi Chandra, Direktur PT Multi Prakarsa Investama Securities, melakukan transaksi saham Bank Piko secara aktif melalui PT Putra Sridaya Persada Securities atau PSP Securities. Atas permintaan Pendi Chandra, PSEP Securities memecah order beli dan jual paham Bank Piko melalui perusahaan efek lain. Spekulan yang saat itu memperkirakan harga saham Bank Piko akan turun, kemudian melakukan transaksi jual saham Bank Piko meskipun tidak memiliki saham tersebut dengan harapan harga saham akan turun. Akibatnya, terdapat 52 dari 127 perusahaan efek yang gagal menyerahkan saham Bank Piko tadi. Nah, itu contoh kasusnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.